Ini air sebelum 3 hari, wujud cair, rasa tidak ada, bau tidak ada, dan warnanya bening. Ini air setelah 3 hari, tidak ada endapan, warna masih tetap bening, rasa tidak ada, bau masih tidak ada, seperti biasa, air biasa. Selanjutnya uji buih sabun menggunakan 3 air yang berbeda, dan cairan sabun menggunakan sabun sunlight. Pertama kita tetesi 5 tetes, kedua 10 tetes air sabun, masukkan ke botol yang kedua dengan air semut gali. Air yang ketiga kita tetesi 20 tetes air sabun ke dalam air galon. Kemudian botol ditutup satu persatu dan dikocok satu persatu sampai air menjadi seperti buih seperti ini. Ini hasil akhir dari percobaan uji buih dari air pump, air galon, dan air gali. Selanjutnya uji pemanasan, kita masukkan air satu persatu ke dalam panci dan kita rebus airnya sampai mendidih. Setelah mendidih kita masukkan botol satu persatu. Kemudian botol ditutup. Ulangi langkah tersebut sampai 3 botol semua dipanaskan. Dan ini hasil akhirnya, air gali, air galon, dan air pump. Tidak ada endapan ataupun bau dan rasa masih sama. Warna masih bening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan uji kesadaran dengan menggunakan 3 sampel air, yaitu air sumur dan 2 air mineral. Yang pertama yaitu uji sabun. Langkah pertama uji sabun yaitu kita siapkan 3 sampel air dan sabun cair. Setelah itu kita masukkan 5 tetes sabun cair ke dalam 3 sampel air tersebut. Setelah ditetesi, kita lakukan penggojokan pada ketiga sampel air tersebut, lalu kita amati. Untuk selanjutnya langkah pengerjaannya sama, yang membedakan yaitu kita meneteskan sabun cair sebanyak 10 tetes dan yang terakhir 20 tetes. Setelah itu kita lakukan penggojokan lagi, lalu kita amati. Hasil dari uji sabun ini, ketiga sampel air pada saat kita amati, busa air sumur terlihat lebih banyak daripada 2 sampel air mineral. Uji yang kedua yaitu uji pemanasan. Yang pertama saya uji yaitu air minum aqua. Kita tunggu sampai mendidih, setelah itu kita angkat lalu kita diamkan hingga dingin dan kita amati. Yang kedua yaitu air minum fit. Kita tunggu juga sampai mendidih, setelah itu kita angkat. Dan setelah saya amati, untuk kedua air mineral tersebut tidak terdapat perubahan atau tidak ada kesadaran pada air. Dan yang terakhir yaitu air sumur. Pengujiannya sama seperti air mineral sebelumnya. Setelah saya amati, pada air sumur ini terdapat endapan setelah dipanaskan. Untuk uji yang ketiga yaitu uji lanjutan. Pada uji ini saya telah meletakkan ketiga sampel di gelas bening dan saya tutup. Saya diamkan selama 3 hari. Dari hasil yang saya amati, untuk air mineral dan air fit tidak ada endapan apapun, sedangkan untuk air sumur pada hari ketiga terdapat endapan. Sekarang kita akan pengenalan dengan bahan-bahannya dulu ya. Yang pertama aku mempunyai air dari galon, yang ini galon, dan kalau yang ini air dari keran, dan terakhir ini aku mempunyai air dari merek Snow ya. Kita akan melakukan pengujian. Pertama-tama kita siapkan botolnya terlebih dahulu. Setelah kita menyiapkan botol, kita tuangkan air galonnya ke dalam botol. Setelah kita tuangkan air galon tadi, kita masukkan sekitar 5 tetes mama lemonnya. Setelah kita udah menuangkan mama lemonnya, kita tutup dulu dan kita melakukan pengasupan. Tunggu beberapa menit kemudian dulu ya guys ya. Setelah kita tunggu beberapa menit, ternyata hasilnya di sini busanya banyak dan ternyata di sini tidak mengandung air sadar. Dan kita lihat juga di sini ada airnya nih. Ini tidak berwarna kayak biru gitu ya guys ya. Ya sama warna hijau ini kan. Warnanya itu masih putih jernih gitu. Kita menggunakan air keran.
Dan setelah itu kita masukkan air kran secukupnya ke dalam botol. Kita tutup dulu dan kita masukkan mama lemonnya ke dalam air botol sebanyak 5 tetes. Setelah kita masukkan mama lemonnya 5 tetes, kita melakukan pengkocokan ya. Dan setelah itu kita tunggu beberapa menit kemudian. Setelah itu kita lihat hasilnya. Di sini ternyata businya banyak dan di sini tidak mengandung air sadah ya. Dan di sini warnanya pun di sini masih netral, warnanya masih putih kehijauan. Dan terakhir kita menggunakan air slow. Dan setelah itu kita masukkan air slownya ke dalam botol. Setelah itu kita masukkan air slow yang tadi ke dalam botol dan kita masukkan mama lemonnya 5 tetes ke dalam botol. Dan kita melakukan pengkocokan dulu ya. Dan kita lihat hasilnya, ternyata ini melebihi yang tadi air kran sama air galon ya. Di sini kita menggunakan air slow dan malah di sini busanya benar-benar full, banyak banget. Sekarang kita melakukan air galonnya sebanyak 10 tetes. Kita masukkan air secukupnya saja dan kita masukkan mama lemonnya sebanyak 10 tetes. Setelah kita masukkan tadi sebanyak 10 tetes, terus kita lakukan pengkocokan. Hasilnya ternyata busanya ini kita tunggu di sini tadi sekitar 10 menit dan ini hasilnya. Setelah itu kita masukkan air keras secukupnya dan kita masukkan mama lemonnya tadi sebanyak 10 tetes. Kita melakukan penggoyang. Setelah ditunggu beberapa menit kemudian dan ini hasilnya. Busanya tadi itu ini lumayan dikit ya. Masukkan air slow dan kita masukkan sebanyak 5 tetes. Dan kita melakukan penggoyang. Dan ini hasilnya, di sini ternyata ada kandungan air sadanya ya. Misalnya busanya itu mengalami penurunan. Setelah itu kita menggunakan air krannya. Air krannya kita masukkan mama lemonnya sebanyak 20 tetes. Ini air krannya udah masukin ke dalam botolnya ya. Dan ini goreng hasilnya. Kemudian terlebih dahulu kita masukkan air krannya ke dalam botol sampai mendidih. Tunggu untuk airnya mendidih, ini kita matikan dulu dan kita lihat hasilnya dulu ya. Setelah kita tuangin ke sini, kita lihat tunggu beberapa menit kemudian ya. Jadi ternyata ini air krannya ini ada mengalami pengendapan ya. Dan kita setelah itu menambahkan air galon. Setelah mendidih kayak ini, kita menuangkannya ke dalam gelas. Setelah beberapa menit kemudian ternyata hasilnya itu tidak ada pengendapan juga. Hasilnya normal. Kita menunggu untuk air slownya. Slownya ini sekarang lagi dimasak hingga mendidih dulu ya guys ya. Jadi kita tunggu dulu beberapa menit kemudian baru kita taruh ke gelas aja. Setelah itu kita menuangkannya air yang tadi setelah mendidih itu air slow. Kita tunggu beberapa menit kemudian ternyata hasilnya air sadanya ada kandungan air sadanya dikarenakan di sini airnya tidak ada pengendapan dan normal. Di sini saya menggunakan air galon, sini saya menggunakan air kran dan air slow. Ini yang saya tunggu setelah 3 hari kemudian dan ternyata di sini nih airnya tidak ada perubahan apapun dan baunya juga tidak ada perubahan apapun. Air slow untuk melakukan sama aku tambahin sekitar mama lemonnya itu sekitar 20 tetes. Saya tunggu setelah 3 hari kemudian ternyata perubahan bau dan perubahan warna. Nah, seperti yang air galon dan air kran juga. Saya melakukan penelitian terhadap air galon dimasukkan mama lemonnya sekitar 20 tetes dan mengalami perubahan, yaitu perubahan warna dan perubahan bau. Baunya cukup enak, tetapi untuk busanya ternyata tidak ada. Air kran kita masukkan tadi sekitar 20 tetes dan kita mengamati perubahannya selama 3 hari. Ternyata mengalami perubahan warna dan mengalami perubahan bau. Misalnya itu ternyata sadanya itu sedikit, jadi untuk air sadanya itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan identifikasi air sada pada 3 uji. Yang pertama yaitu uji bui sabun, yang kedua uji pemanasan, dan yang ketiga adalah uji lanjutan. Langsung saja untuk yang pertama saya akan melakukan identifikasi air sada dengan uji bui sabun. Alat dan bahan yang saya gunakan pada uji bui sabun adalah yang pertama yaitu air sulingan. Ada air dari desa Sedati, desa Kalibening, dan air dari kemasan Aqua. Dan 3 botol dengan ukuran yang sama, selanjutnya adalah sabun cuci piring. Yang pertama saya akan menggunakan air sulingan yang saya dapatkan dari desa Sedati, Kecamatan Ngorok, Kabupaten Mojokerto. Untuk sampel yang pertama, saya akan memberi 5 tetes. Setelah itu saya akan melakukan pengocokan sekitar kurang lebih 1 menit. Setelah itu, untuk sampel yang kedua, saya akan memberi sekitar 10 tetes sabun. Setelah itu, saya akan melakukan pengocokan sekitar kurang lebih 1 menit. Untuk sampel yang ketiga, saya akan memberikan sekitar 20 tetes sabun. Setelah itu, saya akan melakukan pengocokan kurang lebih 1 menit. Untuk identifikasi air sada, untuk uji bui selanjutnya saya menggunakan air sulingan dari desa Kalibening, Kecamatan Majuagung, Jombang. Sama seperti uji bui sabun yang awal tadi, untuk sampel yang pertama saya akan meneteskan 5 sabun cuci piring, sampel kedua menggunakan 10 tetes, dan sampel yang ketiga 20 tetes. Setelah semuanya sudah terisi dengan sabun, kita lakukan pengocokan kembali kurang lebih selama 1 menit.
Untuk identifikasi kesadaran yang ketiga, pada uji buih sabun saya menggunakan air kemasan yaitu Aqua. Sama seperti uji buih sabun yang awal tadi, untuk sampel yang pertama saya akan meneteskan 5 sabun cuci piring, sampel kedua menggunakan 10 tetes, dan sampel yang ketiga 20 tetes. Setelah semuanya sudah terisi dengan sabun, kita lakukan pengocokan kembali kurang lebih selama 1 menit. Uji yang kedua, saya akan melakukan uji pemanasan. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam uji kali ini adalah 3 sampel air, panci, dan kompor. Yang pertama yaitu air selingan dari biasa sudah kita taruh air ke dalam panci, lalu rebus hingga mendidih. Jika sudah mendidih, matikan kompor dan tunggu hingga dingin. Jika sudah dingin, amati apakah ada endapan yang terdapat di panci tersebut. Selanjutnya uji yang ketiga yaitu uji lanjutan. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk uji coba ketiga ini, uji coba lanjutan yaitu 3 gelas, 3 sampel air dengan ukuran yang sama, dan juga 3 penutup gelas. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu menutup gelas dengan penutupnya. Diamkan selama 3 hari. Ini alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama ada pipet tetes, tutup gelas, panci, botol bekas, air isi ulang galon, air sumur, dan air mineral. Kemudian ada sabun cair. Berikut adalah cara mengidentifikasi kesadaran. Langkah yang pertama yaitu memanaskan masing-masing sampel air isi ulang, air sumur, dan air mineral sampai suhu 100 Celcius atau sampai suhu air mendidih. Jika sudah mendidih, lalu didinginkan. Kemudian setelah dingin diamati di bagian bawah panci, apakah ada endapan berwarna putih atau tidak. Dan hasil yang saya lakukan adalah ketiga-tiganya tidak ada kesadarannya. Dan ini video lanjutannya. Kemudian uji buih sabun. Langkah yang pertama menyiapkan sabun cair dan sampel air isi ulang, air sumur, dan air mineral. Di video ini saya melakukan uji buih air isi ulang galon, air sumur, air mineral masing-masing 5 tetes. Setelah itu ketiga-tiganya digocok dan diamati. Langkah yang kedua, cara pengerjaannya sama, dan sampel air yang digunakan air isi ulang, air sumur, dan air mineral. Masing-masing sampel menggunakan 10 tetes. Setelah itu tiga-tiganya digocok dan diamati. Ini langkah yang ketiga, sampel air yang digunakan masih sama, yaitu air isi ulang galon, air sumur, dan air mineral. Masing-masing sampel 15 tetes. Setelah itu tiga-tiganya digocok dan diamati. Dan perbandingannya, air isi ulang, air sumur, air mineral pada 5, 10, dan 15 tetes, busa air sumur lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Yang selanjutnya yaitu uji pemanasan. Uji pemanasan yang pertama adalah menyiapkan alat dan sampel yang akan dianalisis. Memanaskan 3 sampel air isi ulang, air sumur, dan air mineral secara bertahap sampai mendidih, lalu dibiarkan dingin dan diamati hasil dari 3 sampel tersebut. Yang saya lakukan tidak ada ciri-ciri kesadaran atau endapan di dasar panci. Langkah yang ketiga yaitu uji lanjutan. Menyiapkan air isi ulang, air sumur, dan air mineral. Lalu ambil 3 gelas bening masing-masing sampel, dituangkan ke dalam gelas dan ditutup rapat dengan menggunakan penutup gelas. Lalu didiamkan selama 3 hari dan disimpan pada suhu ruangan. Diusahakan tidak terkena oleh sinar matahari. Dan hasilnya air tetap berkualitas baik, jernih, tidak berbau, dan warna tidak berubah.